Sambil senyum, sukacita semua ya. Senyum. Sukacita. Matong sahat di kubu ni araman namin. Di selani, di haroromuna, di pasatay matuhamu, asa masuk mahamu tubagas na. Laroma ang baruta sa masih dalam roh itu. Mengikuti mah. Satu juga ke amang. Satunya ke abang. Pelan-pelan ya kak. Pelan-pelan ya kak. Pelan aja. Senyum ya, senyum. Saling lihat boleh. Sesekali saling lihat kak. Lihat-lihatan. Tiketnya dikasih bang. Kakak terima. Rapatan dikit yuk kak. Kak. Iya, lebih dekat. Nah, gitu ya. Udah gini lah. Kesana. Coba saling lihat dulu yuk. Saling lihat. Diterima bunganya kak? Udah diterima. Nah, saling lihat dulu. 1, 2, 3. Bang, masih bang. Tangannya di atas bunga. Oke. Salaman di atas bunga. Bunganya turun. Paham tak? Lihat sini kakak sama abang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang lainnya tepuk tangan. Tepuk tangan. Lalu abang. Orang semamang baru orang. Channel dosa jalan kamu masih. Kalau nasi dia masih selamat. Kita masih selamat. Salam abang aku. Selamat. Halo. Salam. Salam abang. Halo, udah tidur. Langsung mau. Abang juga ikut salaman mbak. Abang juga ikut jalan. Dihamu baru nami. Asa jalo hamu. Sebabuan memang baru tak. Atau presiden kami semua ini mah pindah satan. Adongan mau lihat dia mang baru nami. Ihamu baru nami. Oh. Asa patakasanmu sigat kamu nabi baru dia mang baru tak dari banguna. Gimana? Ibereng baru nami buli jalan dengan partikan ope pasatay mah tua mang baru nami. Amat yung pagbito nama. Totoo may mabayak. Jadi dihamu hula-hula nami nahupasang api hami sa luhuk na. Diari na ulion, di manogot na ulion, di na mabuhay, ulaw taon, Roma hami, pargalengom muna, marga sibolon. Songon napasangapok kamu, asa buha matong akan na uli, buha akan na ringgan. Ima dinalaw majako kita di anak kota da boruta. Nalaho banota tujoron itu hatta. Molotong songonope nabuhi di pasahatami pasangapok kamu hula-hula nami sa luhut na. Siasi matong tutorani Tuhan. Saya bulung ni jabi-jabi main na tu bulung di Simarlasuna. Memasuk-masuk matong de batamula jadi. Buhi lebih sangat benon nami maradapok kamu na hula-hula nami. Di molotong songat dia pio raja nami. Asa si titik masih gopa golang-golang pengarahukna. Oti iso sadia na buhi di pasahatami pargalengom muna marga sibolon. Siamat dari batama na manggohigok di hita pasu-pasuna. Sidopoti mahita hami raja nami. Mau lihat tapasahat ku amatta nomor 2 di bata. Bisa hipas dotong hamu sahat hitungan ibadas nami. Ope amang guru diari nauli diari nadenggan di patakuk ni matani arion. Hami betong Roma tu hamuna pasahaton. Dekke si mudur-udur, dekke si tio, dekke sahat. Parhitian nami matongon ku amatta di bata. Asan giat mangudurhon akan nauli. Karlumobi ma di mana buk narion. Neng mangudurhon di anak kota duk urut tahita. Tuzoro ni tuhatai di mana majalo. Pasu-pasu parbogasol sian joron itu hatta marhite na posonai. Sai tioma ari tioma kanauli akan adenggan jalota apalagi diulata di sadarion di pasu-pasu tu hattai. Saha makanauli saha akan adenggan saha matong ding gambar dalan diulata dia bara sadarion di pasu-pasu amatta pardenggan basai. Tung songonope mongboru dekke tio dekke namumo nabui tarpasatami uhamu raja ni mongboru nami. Asa sama songonilok ni dua-dua si titik ma si hokwa kurang-kurang pangarahuna. Otik so sadia na tarpatuha pahami. Saya materi batama di namang kohi pasu-pasuna butima mardonga mauliate. Oba nama habang so di Banua Bijang. Di Banua Bijang puluh tuha jonok toho di hami nama juruan.
Ipartikkan Tuhan di nama mulai memahami di dalam nami Tuhan. Iman di nama rencana kami Tuhan di dalam membuat di anak pun nami, buru nami, tujuan Tuhan. Asa manido mahami totong Tuhan dapat di Tuhan. Asa ada memima jalan ramoti mahami seluruhnya. Asa buah kami berjalan doh di dalam nami, doh di adat batak nami, dan berjalan doh dengan. Nah, untuk tinai Tuhan di dalam masih panganon memahami Tuhan. Asa jumolo maju pasu-pasu si panganon ini. Asa tahu gugu sibut naik baru di pangadang nami. Di atas ini tak kasih doh kami. Berdosa na gudang doh kami. Maradong pudong nam jong mater. Mau mendapat Tuhan. Asa jumolo siya sama Tuhan dosa na gudangi. Asa tamahan menjaro pasu-pasu tak palas meruang pasu-pasu kalau di Tuhan ada Tuhan. Atong dipuji di kasangapan maguanmu. Orang mengasah bukan anakmu Yesus Kristus. Martaniak kami kepo. Amin. Mas atau amat ya? Amang jarinya. Bisa kamu le, senduk. Ini dek kuya hau di Jawa. Kayak gini. Tahan, pelan-pelan. Oke, lagi. 3 kali. Lagi. Apa berantakan? Isu. Amang, maaf Amang tangannya Amang. Sono takara dulu dan bagus. Ya, makannya ntar Ada lagi Amang. Amang jangan masuk frame dulu Amang. Air minum kita. Ini nak kegiatan namin di jen. Dari nak ketemu. Mana itu? Kita kan di sini. Satu, dua, tiga yuk. Bentar. Pegang dulu, saling lihat dulu sambil senyum di atas sendoknya. Saling lihat dulu, senyum dulu. Yuk tahan. Senyum. Nomor 1 ya Bang. Satu, dua, tiga yuk boleh. Lanjut dimakan. Yang mau nari, tak yang bongak-bongak masak kami. Aku anon, untuk mandi dan soalnya orang tongkrong. Jadi mau lihat ke mandi kita, apa saja marah teman-teman kita. Sangat tak kas itu di bawah jalan. Biarin nanti berbelemo. Mertuhan, nanti nurus muda. Nama rencana kami nama pulau. Alat yang penami, buru nami, naik marbagas nasidat, takas doi adama, naik pasahun nami nasidat, turbagas joromi, majalo, siako marhite-hite, parmalime, alani dama. Na kostorohan nami, jula mulakan nami, oh matotong na mga ramotihari, na hubar, kuwarat nami, alani na pasturan.
Roy mahami, kami mahami, apa pernah sepermarat kami lalu masyarakat. Pas lu kami mendapat dosa nanggulan, berarti ya alani. Tuhomo pasat tani lain lu kesulitan. Tuhomo pasat tani mau mati. Amin. Horas. Mana mainkan? Ya sambil jalan lah. Ayo sambil jalan mundur. Ya pelan-pelan. Nanti keluarnya kaki kanan. Dari kanannya ya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Semoga Allah memberikan kelapangan dan berkat agar kita memulai dan saudara-saudari sekalian menghadap kepada Tuhan dengan hati yang suci dan terimalah berkat yang berkuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan antara Ronald Sibolon dan Gracia Malawu. Gereja menyambut saudari-saudara sekalian dan ikut bergembira di dalam perayaan kasih ini. Romo Suryatno yang seluruh keluarga Bapak Syukur dan Bapak Juanda Malau hendak mengantar Ronald Syukur dan Gereja Malau memasuki perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Banyak terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Bapak Sul Sibolon dan keluarga besar Bapak Juanda Malau yang telah menyerahkan putra dan putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati Tuhan di dalam tata cara gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menjalankan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menyembuhkan dan memutuskan kita umatnya. Sekarang marilah kita bersama-sama berarah menuju doa.
tangan dari surga dan menjaga kalian berdua. Ia menganugerai dan memenuhi semua permohonan yang disederhanakan di dalam keinginan membangun sebuah keluarga yang baru. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian yang berasal dari keluarga Santo Yosef. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di dalam mendukung dan mendoakan Ronald dan Tricia yang akan melangsungkan pernikahan pada hari ini. Demikian juga kepada saudara-saudara yang tidak beragama Katolik, saya mengucapkan kepada Anda sekalian selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perayaan perkawinan antara Ronald dan Tricia ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik, dan kami mohon dukungan Anda sekalian untuk mendoakan kedua mempelai ini menurut keyakinan dan agama masing-masing. Sekarang marilah kita bersama-sama dengan sejenak mengawali perayaan Ekaristi dan pemberkatan perkawinan ini. Kita mengulas kasih serta kerendahan Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membebaskan saya dari Allah kita. Semoga terima kasih dan mari mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. di dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Tumbuhkanlah cinta dan keinginan guru mereka yang melandasi pikiran untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan tulus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama hidup dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dulu kita dengarkan
dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulang dan daging dari daging. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan.
tidaklah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, mereka dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Mendengarkan dan merenungkan dua kutipan dari kitab suci. Yang pertama diambil dari kitab Kejadian, dan yang kedua diambil dari Injil Matius. Dari kedua kutipan kitab suci ini ada beberapa pesan atau pewartaan yang baik kita jadikan sebagai suatu bahan renungan, secara khusus bagi Donald dan Gracia yang akan membangun sebuah keluarga baru. Dari kitab Kejadian, pertama-tama kita diajar untuk menemukan bahwa perkawinan antara pria dan wanita ini sebetulnya merupakan salah satu peristiwa yang dikehendaki oleh Allah pribadi. Kalau kita sekalian menemukan apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian berkaitan dengan firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Ini dikatakan Tuhan setelah Tuhan menciptakan Adam. Dan apa yang disabdakan oleh Tuhan itu sebetulnya bisa menjadi suatu renungan bagi kita, bahwa peristiwa perjumpaan antara Donald dan Gracia pun ini merupakan suatu peristiwa yang sudah direncanakan dan dikehendaki oleh Tuhan. Saya tidak tahu dengan pasti di mana mereka berjumpa, apakah di kampus, apa di gereja, apa di pasar, apa di mall dan sebagainya. Tetapi dimanapun mereka berjumpa, ini merupakan saat peristiwa yang Tuhan sudah rencanakan dan kehendaki atas mereka berdua. Ini sebetulnya merupakan salah satu keyakinan yang baik diayati oleh Donald dan Gracia. Dan sebetulnya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas persatuan Donald dan Gracia nanti juga akan diungkapkan di dalam upacara berikutnya. Orang tua akan memberikan kepada kedua mempelai ini ada kitab suci, ada rosario, ada salib, ataupun juga benda-benda rohani yang lain. Ini sebetulnya tidak hanya merupakan pelengkap upacara, tidak hanya sekedar merupakan aksesoris di dalam peristiwa atau perayaan perkawinan, tetapi benda-benda rohani ini sebetulnya mengingatkan kedua mempelai, mengingatkan kita sekalian mengenai rencana dan kehendak Allah atas kehidupan kita. Pada saat nanti Donald dan Gracia membuka kitab suci, mencoba untuk membaca dan merenungkannya, disitulah mereka akan menemukan dan mendengarkan Tuhan yang bersabda kepada mereka. Ketika Donald dan Gracia akan memasang salib di rumah yang akan mereka tempati, ketika mereka memandang salib, mereka pun diingatkan akan semangat pengorbanan Yesus demi keselamatan banyak orang. Allah menghendaki agar kedua mempelai tidak egois, tidak mementingkan ini, tetapi bersedia untuk berkorban satu dengan yang lain demi kebahagiaan orang lain. Demikian juga kalau nanti Gracia dan Donald menggunakan rosario untuk berdoa, menghormati Bunda Maria sebagai Bunda kita. Ini merupakan kesempatan bagi mereka berdua untuk menyadari kehadiran Allah. Allah yang sudah merencanakan, Allah yang sudah menghendaki mereka berdua bersatu di dalam kehidupan berkeluarga. Ini saya kira merupakan poin pertama yang mewakilkan kepada kita secara khusus kepada kedua mempelai ini. Yang kedua juga disebutkan di dalam kitab Kejadian bahwa Allah pada akhirnya menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan burung di udara, tetapi tidak ada satu makhluk pun yang sepadan dengan Adam. Sepadan itu artinya setara. Adam dan Hawa, pria
dan wanita diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang sepadan dan setara. Artinya yang satu tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, atau yang satu tidak merasa rendah dibandingkan dengan yang lain. Karena baik yang wanita adalah ciptaan Tuhan yang setara, sama-sama diciptakan sebagai citra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah pribadi. Mungkin nanti di dalam kehidupan berkeluarga selanjutnya, tentu ada orang atau pribadi tertentu yang akan disebut sebagai kepala keluarga. Pada umumnya kepala keluarga adalah kaum pria, dan mungkin ada orang pun akan menjadi kepala keluarga. Tetapi sebagai kepala keluarga itu bukan berarti bahwa rumah akan lebih tinggi daripada Kristus. Orang tua akan lebih tinggi daripada anak-anak, karena mereka itu diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang setara. Demikian juga kalau nanti di dalam kehidupan berkeluarga, mereka mempunyai suatu tanggung jawab yang berbeda, mempunyai suatu peran dan fungsi yang berbeda. Perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab juga bukan alasan bahwa yang satu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Demikian juga nanti di dalam kehidupan sehari-hari, Ronald dan Tricia pasti akan mempunyai suatu pekerjaan tertentu, akan mempunyai suatu pendapatan atau penghasilan tertentu. Bisa terjadi bahwa penghasilan suami atau istri lebih besar daripada yang lain. Tetapi pengalaman itu bukan menjadi alasan bahwa yang berpenghasilan tinggi lebih berkuasa, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Semuanya adalah pribadi-pribadi yang setara, yang diciptakan Allah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka pengalaman-pengalaman untuk saling merendahkan jangan sampai terjadi di dalam keluarga yang berbeda. Keinginan-keinginan dan kecenderungan untuk merasa diri lebih tinggi, lebih berkuasa dan lebih mampu, jangan sampai itu terjadi di dalam keluarga baru ini. Ini saya kira merupakan hal kedua yang silakan Ronald dan Tricia coba lakukan dan nanti dihadapi di dalam kehidupan berkeluarga. Anda berdua diciptakan oleh Allah sebagai penolong satu dengan yang lain, sebagai pribadi-pribadi yang harus saling membantu, saling menentukan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kemudian juga disebutkan di dalam bacaan yang pertama, yakni dari kitab Kejadian, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pria dan wanita yang sudah dewasa, yang sudah memutuskan diri membangun sebuah keluarga, pada akhirnya akan meninggalkan orang tua mereka dan bersatu dengan pasangan hidupnya di dalam keluarga yang baru. Itu yang memang sejak semula Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kesempatan ini hadir dan para orang tua dari kedua mempelai, bapak dan ibu dari kedua mempelai, dan kehadiran mereka inilah yang nanti diharapkan memberikan restu dan berkat bagi putra dan putrinya agar keinginan mereka untuk membangun sebuah keluarga baru sungguh diberkati oleh Tuhan. Dibutuhkan dari kedua orang tua sikap atau hati yang rela untuk melepaskan mereka, karena mereka sudah menjadi pribadi-pribadi dewasa yang siap untuk mengatur kebutuhan rumah tangga dan mengelola kebutuhan rumah tangga. Dan silakan kedua mempelai, Ronald dan Tricia, ketika ada berdua sudah memutuskan diri membangun sebuah keluarga, jangan banyak lagi bergantung dan mengandalkan orang tua. Kalau mau makan atau minum, ya berusaha sendiri. Jangan minta orang tua memasakkan atau membuatkan minuman. Kalau ada sekalian membutuhkan kecukupan di dalam kehidupan sehari-hari, entah sahur, entah kebutuhan hidup yang lain-lain, silakan berusaha sendiri. Jangan mengandalkan lagi orang tua yang menyiapkan dan memberikan. Demikian juga diharapkan dari para orang tua, biarkanlah anak-anak itu mandiri, mengatur kehidupan
kehidupan keluarga secara bersama-sama sebagai suami dan istri. Jangan sampai orang tua masih ikut andil menentukan kasur yang mau dipakai, sofa yang mau dibeli, baju yang harus mereka pakai. Pengalaman-pengalaman seperti itulah yang mungkin bisa menimbulkan salah paham dari dua pasangan ini. Ternyata pasangan saya lebih taat pada orang tua daripada saya, dan akhirnya orang mulai kecewa, orang mulai berselisih satu dengan yang lain. Mungkin pengalaman-pengalaman seperti itulah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nanti akan ada kesempatan kedua mempelai memohon restu dan berkat dari orang tua, dan silakan di dalam kesempatan itu orang tua sungguh memberkati, orang tua sungguh mendoakan, orang tua sungguh merelakan kedua putra dan putrinya ini agar mereka dimampukan oleh Tuhan di dalam membangun keluarga baru yang berbahagia. Keterlibatan, andil, campur tangan para orang tua atau mertua di dalam kenyataan banyak kali sering berdampak yang tidak baik. Orang bisa berselisih satu dengan yang lain berkaitan dengan masalah-masalah itu. Ini saya kira merupakan hal ketiga yang silakan dijadikan sebagai bakal dan bahan perenungan. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kesatuan antara pria dan wanita ini sebetulnya merupakan satu hal yang diulang-ulang, termasuk Yesus sendiri mengatakan hal itu. Demikianlah mereka berkata kedua mereka satu. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ajaran Gereja Katolik itu menegaskan apa sebetulnya arti dan makna sebuah perkawinan. Perkawinan sebetulnya merupakan salah satu kenyataan di mana pria dan wanita memutuskan diri untuk membangun kesatuan sepanjang kehidupan mereka. Dan kesatuan itu pasti nanti akan diakhiri dengan berbagai macam cara. Mereka bersatu di dalam satu atap atau satu rumah yang sama. Mereka akan bersatu secara fisik dan jasmani di dalam ungkapan cinta mereka, sehingga kesatuan antara pria dan wanita pada akhirnya merupakan kesempatan bagi suami dan istri untuk terlibat di dalam karya penciptaan, lahir generasi yang baru. Demikian juga kesatuan itu mesti nampak di dalam menentukan arah dan tujuan di dalam membangun kehidupan berkeluarga. Maka kesatuan-kesatuan seperti inilah yang perlu dibangun, perlu diusahakan oleh Ronald dan Gracia di dalam keluarga yang baru. Mengelola kehidupan rumah tangga pasti bukan sesuatu hal yang mudah dan sesuatu hal yang enteng. Ada banyak hal yang seringkali harus dipikirkan dan dipenuhi. Dan di dalam kesempatan-kesempatan itulah diharapkan Ronald dan Gracia saling bersatu di dalam diskusi, di dalam berkumpul bersama, di dalam kesediaan untuk saling bertukar pikiran satu dengan yang lain. Maka kebersamaan dan kesatuan inilah yang senantiasa perlu diusahakan dan diperjuangkan oleh kedua mempelai. Pengalaman dan kenyataan sering menunjukkan betapa tidak mudah bagi sementara pasangan suami dan istri di dalam membangun kesatuan ini. Karena pria dan wanita atau dua pribadi itu mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, mempunyai sifat-sifat dan latar yang berbeda. Dan itulah yang kadang-kadang membuat suami dan istri tidak mudah untuk membangun kesatuan. Yang satu sukanya mengatur segala sesuatunya rapi, tetapi bisa terjadi mungkin pasangannya itu begitu selingkuh atau juga begitu tidak peduli dengan masalah kerapian dan kebersihan. Sepatu ada di depan TV, sepatu ada di atas sofa, atau juga berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang lain. Dan pengalaman-pengalaman seperti itulah yang mungkin bisa terjadi dan menjadi kendala bagi orang untuk membangun kesatuan. Demikian juga berbagai macam
dihormati dan dicoba untuk dihayati agar bukan menjadikan kendala dalam membangun kesatuan. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, selain khusus Ronald dan Kresia, itulah beberapa pesan yang bisa kita jadikan sebagai suatu bahan permenungan pada saat Anda sekalian melangsungkan pernikahan ini. Semoga pewartaan dan pesan-pesan kitab suci itu bisa dijadikan sebagai bahan permenungan dan juga bekal di dalam membangun keluarga baru. Sekarang marilah kita bersama-sama melanjutkan upacara pernikahan ini dari buku halaman 7. Silakan disiapkan. Kedua mempelai saya mempersilakan berdiri didampingi oleh dua orang saksi untuk saling menikah diri di dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa yang terteramat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta saudara-saudari sebagai suami istri. Dia telah memperkaya serta memperkuat Anda berdua dengan sakramen perkawinan ini. Semoga Anda berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Dan sekarang saya minta kalian berdua menyatakan niatnya itu di hadapan gereja, di hadapan saksi dan seluruh umat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Ronald Simbolon dan Kresia Malau, sungguhkah kalian berdua dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian berdua untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudara-saudari sekalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas ungkapan kesediaan dan niat kalian di hadapan gereja, para saksi dan seluruh umat. Sekarang kita bersama-sama melanjutkan upacara ini dengan mengucapkan kesepakatan perkawinan. Untuk mengikrarkan perkawinan yang kudus ini, saya persilakan Anda berdua saling berhadapan dan berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan saudara sekalian di hadapan Allah, di hadapan gerejanya, di hadapan para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, saya persilakan berdiri menyaksikan kesepakatan nikah dari Ronald dan Kresia. Silakan. Saya, Ronald Chandra Sisimpul, memilih engkau, Kresia Triuni Malau, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Memilih engkau, Ronald Anwar Simbol, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan seluruh umat Allah yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang marilah kita memberkati Tuhan dengan cincin yang akan mereka pergunakan. Ya Tuhan, kami mohon berkati dan sucikanlah kedua cincin ini serta Ronald dan Kresia yang akan mempergunakannya. Semoga kedua mempelai yang menggunakan tetap bersatu dalam kesatuan
dan semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Berkatalah Tuhan atas kedua cincin ini serta Rana dan Tresia yang akan mempergunakannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rona Simbolon kenakan cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Pelan-pelan ya, Kak. Pelan-pelan ya, Kak. Tresia Malau, terima cincin ini bukti cinta dan kesetiaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tresia Malau kenakan cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ronald Simbolo mengenalkan cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang mempelai pria saya persilakan membuka waring mempelai wanita dan memberikan tanda kasih. Tahan dulu, pelan-pelan dulu, sabar, sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta dan semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan di dalam tayang ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Ronald Simbolon dan Tresia Malau, sekarang saya persilakan kalian berdua untuk memohon restu kepada kedua orang tua.
berkenalan membersihkan dan memberkati kitab suci Rosario dan juga bantu keluarga miskin. Semoga dengan merenungkan kitab suci mereka berdua dimampukan untuk mendengarkan rencana dan kehendak Tuhan, dan semoga benda-benda rohani ini dapat mereka pergunakan untuk semakin menyadari rencana dan kehadiran Allah atas kehidupan mereka. Berkatalah Tuhan atas kitab suci, saling Rosario, patung keluarga kudus. Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi kalian. Doa kami selalu berkata. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memutuskan cinta Ronald Simbolon dan Grecia Malau. Maka saya mengenalkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima. Marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Ronald Simbolon dan Grecia Malau yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan batin. Kita semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di tanah melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kita semoga cinta mereka akan berubah menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi ini. Kita semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Kita semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Kita Ya Tuhan, untuk selalu cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehari dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Tuhan yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Tuhan yang telah mempersatukan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita berikan persembahan kita. kita
Berdoa saudara-saudara sekalian supaya persembahkan. Ya Tuhan, terimalah korban persembahan yang dipersembahkan untuk perjanjian perkawinan suci Angola yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Sungguh kuduslah untuk Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela yang mengambil waktu dan sambil mengucap syukur yang dipecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dan mengambil piala, segala lagi yang mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Lakukan istighfar kita.
kami bersyukur sebab kami dianggap layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah gerakan gereja yang tersebar di seluruh bumi agar kami menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paskali serta semua orang-orang. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih-Nya kami semua agar kami diterima dalam bagian abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan yang kita menyadari dalamnya, bagi Bapa yang Maha Kuasa dan bersekutu yang Maha Kudus, dalam badan kemuliaan sepanjang segala masa. Pada sujud berdoa kita dan berbaca ilahi, maka marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkuasa alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tidak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga di dalam perjanji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Gresia Malau mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambah kepadanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara.
Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan kehidupan mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Damai Tuhan bersama. Berbahagialah saudara-saudara sekalian yang diundang dalam perjamuan anak buah. Tuhan saya pada saudara saya dalam hidup saya sekalian adalah saya. Semoga Tuhan Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut kepadamu dan memalukan namamu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Kita dulu dengarkan sambutan dari keluarga. Kehadiran Tuhan bahwa dengan izinnya telah berjalan pemberkatan pernikahan anak-anak kami, kiranya mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia, penuh berkat dan diberkati Tuhan. Begitu juga kepada Bapak Pastor dan jajarannya sebanyak grup kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Tuhan Yesus kita membalas kebaikan yang telah kami terima pada saat hari ini. Dan alangkah selesai acara ini nanti kami mengundang Bapak Pastor dan jajarannya sekalian dengan menghadiri jamuan makan di tempat yang kami sediakan di gedung Grand Cikareo Residensi Sukabumi. Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Pastor dan pengurus gereja sekalian. Jadi suang-suang lima dihita saluhna kalau lima dihita lamar-lamarangi berbeda-beda rakbel bulan-bulanani belum sikop anu siap ditimon rakubur mahita tuhinganan nang dipatubrehani ima di gedung Cikareo Regensi Jalan Sukabumi laho mengaminum air sikil-kil dohot mengalami galas laus bisi mahita menguduti diangka adat dan tabok dohot menganggaran adat dan tabuka soal lima dasar tata hingga saluna berdoa malam salam. Siang hari ini punya hajat menikahkan putra dan putri mereka. Kita doakan supaya kedua keluarga besar ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik untuk anak-anaknya. Indonesia selamat untuk bersukacita untuk kedua keluarga besar. Sekarang mari kita bersama-sama mengakhiri perayaan Ekaristi dan keberkatan perkawinan ini dengan mohon berkat Tuhan. Allah yang kekal memelihara segala dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah saudara. Semoga saudara diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga saudara menjadi saksi Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut saudara dengan penuh terima kasih ke dalam kemuliaan Allah yang kekal. Dan semoga saudara-saudara sekalian yang ada di sini, khususnya kedua mempelai program Kresia, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi perkawinan Ronald Simbolon dan Kresia Malau sudah selesai. Marilah pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan
sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini kami memohon juga doa restu. Ya Bunda kami,